Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% sejak 1 Januari 2025. Kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dikategorikan sebagai barang mewah. Upaya ini dinilai untuk memperkuat pendapatan negara di tengah gejolak ekonomi global, tanpa membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagaimana sebenarnya kebijakan ini dapat membantu pemerintah menambah pendapatan? Berapa yang akan diterima pemerintah dari pengenaan pajak terhadap barang-barang mewah? Dan apa tantangannya? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pada 31 Desember yang lalu, Presiden dan juga Menteri Keuangan sudah memutuskan bahwa kebijakan PPN ini hanya akan diberlakukan kepada barang sangat mewah yang memang dikonsumsi oleh masyarakat kelompok berpenghasilan tinggi, dan tentunya masih melanjutkan paket-paket kebijakan yang sebelumnya kurang lebih sekitar 38,6 triliun itu masih akan tetap dilanjutkan, dan juga pajak dan juga barang-barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan itu pun juga tetap tidak dikenakan PPN, ya, sehingga tentunya dengan kebijakan PPN ini yang diberlakukan kepada barang sangat mewah, tentunya ini menjadi instrumen fiskal pemerintah untuk mendorong distribusi pendapatan tadi, ya, sehingga alokasi dari PPN tadi itu yang difokuskan kepada barang-barang sangat mewah itu bisa didistribusikan kepada ataupun bisa dialokasikan misalkan kepada belanja-belanja pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ataupun masyarakat berpenghasilan menengah, sehingga akhirnya redistribusi pendapatan itu akan bisa akan terjadi, dan akhirnya ketimpangan akan harapannya bisa berkurang. Jadi tentunya kebijakan PPN ini yang memang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah atas, tentunya harapannya ini menjadi kembali lagi memberikan sinyal ataupun memberikan indikasi bahwa pemerintah mendukung ataupun mendorong terjaganya daya beli masyarakat kelas menengah, karena ekspektasi inflasi pun juga diharapkan akan tetap terkendali, ya. Ya, kalau kita bicara kepada skema yang awal, itu pada seluruh barang seperti yang terjadi pada saat 2022, yakni kenaikan 10 ke 11%, itu potensi penerimaan PPN-nya tambahannya sekitar 70 hingga 80 triliun. Namun karena saat ini, ya seperti yang diputuskan oleh pemerintah, yang dimana hanya PPN ini diberlakukan kepada barang sangat mewah, sehingga dampaknya relatif kecil, hanya sekitar 3 hingga 6 triliun. Dampak tambahan penerimaan dari PPN yang sebelumnya perkiraannya sekitar 70 sampai dengan 80 triliun, namun karena diberlakukan kepada barang-barang sangat mewah, potensinya mungkin kurang dari 10 triliun, ya, sehingga mungkin sekitar 3 hingga 6 triliun, ya, maksimalnya yang bisa kita optimalkan dari kebijakan PPN yang diberlakukan kepada barang sangat mewah. Sekalipun memang pemerintah quote and quote membatalkan kebijakan PPN sebelumnya, tapi pemerintah tetap melanjutkan tadi paket insentif, paket kebijakan yang ditujukan kepada pekerja dan juga UMKM, rumah tangga, ya, termasuk juga diskon listrik, meskipun memang masih jangka pendek, ya, baru sekitar 2 bulan, namun setidaknya ini memberikan dampak positif juga, ya, untuk kepada masyarakat kelas menengah dan juga masyarakat rentan, agar daya belinya di awal tahun 2025 ini setidaknya akan membaik, dan tentunya tidak cukup memang di situ. Tentunya pemerintah pun juga harus memikirkan kebijakan lainnya lagi, terutama bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, sehingga masalah yang sebelumnya yakni adalah PHK ini bisa terselesaikan dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru, ya, untuk masyarakat kelas menengah seperti itu. Bagaimana upaya pemerintah juga untuk mendorong digitalisasi, ya, karena kalau kita bicara monitoring, selama data monitoring ataupun survei yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah termasuk BPS, selama digitalisasi ini belum menyeluruh, saya pikir memang pasti akan ada data yang kurang sempurna di sana, ya. Artinya tentunya
dalam hal bagaimana kita memonitor tadi tambahan penerimaan yang diperoleh dari pengenaan PPN terhadap barang sangat mewah yang bisa dialokasikan kepada subsidi ataupun untuk pendidikan kesehatan, itu pun saya pikir perlu ada monitoringnya ya dari sisi anggaran pemerintah sendiri, agar alokasi anggaran ini benar-benar ditujukan kepada pos-pos anggaran yang benar-benar kita butuhkan seperti pendidikan kesehatan, karena memang itu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ya, kalau kita bicara pada inflasi, dampaknya terhadap inflasi relatif kecil. Ya, kalau kita bicara pada saat kenaikan PPN dari 10 ke 11% itu dampak inflasi sekitar 0,2% sampai dengan 0,4%. Namun dengan di 2025 ini, di mana pemberlakuan PPN ini hanya difokuskan kepada barang sangat mewah, saya pikir ini sangat kecil sekali, 0,02% poin hingga 0,04% poin. Jadi sangat kecil, karena kalau kita bicara komponen barang-barang mewah ini tadi kami sampaikan, mungkin barang-barangnya seperti yacht, lalu juga kondominium yang mahal, lalu juga mungkin tas-tas mewah ya untuk wanita. Jadi saya pikir ini tentunya yang memang dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat ya, sehingga dampaknya terhadap inflasi tidak besar, sehingga harapannya ini tetap menjaga daya beli kelas menengah. Meskipun memang tadi dampak implikasinya kepada tambahan penerimaan ini relatif kecil, sehingga dampak lanjutannya adalah pemerintah harus menjaga agar defisit fiskalnya ini tidak sampai melebar terlalu signifikan. Ya, sehingga karena konsekuensinya adalah pada saat ada pelebaran defisit anggaran ataupun APBN, tentunya dampak langsungnya adalah pemerintah harus menerbitkan ataupun menambah utang di sana. Ya, sehingga oleh sebab itu pemerintah benar-benar harus, karena yang perlu kita pahami juga adalah pemerintah di 2025 ini anggarannya cukup besar, ya, bukan hanya dengan ada makan bergizi gratis, lalu juga nomenklatur pemerintah yang meningkat, ya. Jadi artinya tentunya ada tambahan-tambahan anggaran pemerintah, namun dengan adanya kebijakan PPN yang hanya terbatas untuk barang sangat mewah, pemerintah benar-benar harus menjaga agar ataupun membuat skala prioritas ya dalam hal ini belanjanya, agar sehingga tadi defisit anggaran ini tidak sampai melampaui 3% atau tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB. Ya, kalau kita bicara tantangannya tentu ya dari sisi edukasi masyarakat ya, karena mungkin sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman di mana 12% ini diberlakukan diberlakukan untuk seluruh barang ya. Jadi tentunya bagaimana pemerintah pun juga perlu mengedukasi dan juga memperluas pemahaman kepada edukasi kepada masyarakat, dan juga yang lebih terpenting lagi adalah di sisi lainnya pun juga pemerintah saya pikir juga perlu menyikapi dengan kebijakan dari sisi permintaannya ya, yang artinya adalah kita tahu bahwa UMP memang naik sekitar 6,5% di tahun ini. Tapi itu pun juga perlu kita melihatnya adalah bagaimana, kembali lagi tantangannya adalah sebenarnya tadi bagaimana kondisi daya beli masyarakat tadi itu bisa kembali meningkat. Ya, karena kalau misalkan tidak dibatalkannya PPN untuk sebagian besar barang, tapi tadi daya belinya tidak terselesaikan masalahnya, saya pikir itu belum menjawab masalah ya. Jadi saya pikir kembali lagi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana pemerintah ke depannya tadi mendorong digitalisasi untuk penerimaan perpajakan kita bisa lebih meningkat lagi, meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, dan juga tentunya yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong belanja yang lebih produktif ya. Logikanya adalah pada saat pemerintah bisa mempercepat penyerapan anggaran, ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada saat pertumbuhan ekonomi ini perputaran ekonomi meningkat, tentunya dengan sendirinya penerimaan perpajakan pun juga akan datang gitu ya. Sehingga makanya logika-logika seperti ini yang harus saya pikir pemerintah harus tidak lagi dimiliki, karena ada mungkin sebagian kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah yang selalu menunda untuk melakukan spending atau belanjanya, dan sehingga selalu belanja itu terkonsentrasi di akhir tahun. Saya pikir memang kalau kita bicara tax amnesty,
kita sudah belajar juga bahwa tax amnesty pemerintah sudah melakukannya dua tahap ya, ataupun 2 kali, yang dimana realisasi yang pada saat yang di tahap kedua itu tidak sebesar yang tahap pertama. Artinya memang ada faktor moral hazard risiko yang moral hazard yang akan ditimbulkan dengan adanya kebijakan tersebut ya, karena pada akhirnya para wajib pajak ataupun masyarakat akan mengira bahwa kedepannya mungkin pemerintah akan kembali memberlakukan tax amnesty ya, sehingga kedepannya kebijakan tax amnesty ini memang tidak menjadi solusi jangka panjang ya, ini hanya sekedar solusi jangka pendek ya. Dan oleh sebab itu memang di antara 2 kebijakan itu memang belum ada yang cukup optimal ya untuk bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Nah, oleh sebab itu tadi kalau kita bicara kenaikan PPN, kalau kondisi konsumsi masyarakatnya relatif solid, saya pikir itu tidak menjadi masalah. Tapi karena tadi permasalahannya kondisi konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah saat ini yang cukup terpengaruh, sehingga memang momentum itu untuk menaikkan PPN itu kurang tepat. Ya, jadi memang kondisinya kembali lagi ini kita harus melihatnya case by case ya. Kalau kita mau menaikkan PPN, kondisinya seperti apa, momentumnya yang harus tepat seperti apa. Sama halnya juga dengan tax amnesty ya. Dan kalau kita melihat juga kebijakan tax amnesty ini ke depannya mungkin ya tadi masih akan kurang produktif ya, sehingga tadi pemerintah kita juga sudah mendengar kemarin dalam press conference Dewan Ekonomi Nasional bahwa pemerintah akan dan juga mengusulkan bahwa akan mendorong digitalisasi perpajakan, lalu juga bagaimana meningkatkan digitalisasi di sistem pemerintahan, di seluruh sistem pemerintahan, sehingga dampaknya pun juga pemerintah harus mencari jalan keluar lain untuk bisa mendorong penerimaan perpajakan lebih tinggi lagi di luar dari PPN ya. Oleh sebab itu tadi bagaimana underground economy, meningkatkan digitalisasi dan juga mempercepat digitalisasi dan juga meningkatkan awareness perpajakan, sehingga ini akan jauh lebih solutif dibandingkan kita membuat kebijakan yang yang lebih jangka pendek seperti itu. Ya, ini masalah klasik ya, karena kalau kita melihat kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, likuiditas khususnya pemerintah daerah misalkan itu terlalu ya, karena sebagian besar siklus pembayaran misalkan untuk pembayaran infrastruktur ya, untuk dari pembayaran infrastruktur dari pemerintah daerah itu selalu terjadi di akhir tahun ya, karena mungkin dari sisi proses bidding dan juga dari sisi proses procurement-nya itu selalu terjadi di kuartal 1, kuartal kedua, sehingga pada saat tahap penyelesaiannya yang dimana itu terjadi di kuartal keempat, nah tentu anggaran itu akan mulai dikeluarkan di kuartal keempat ya. Tapi sebenarnya dengan adanya penyerahan DIPA sudah lebih awal sebenarnya ya. Ini dari tahun ke tahun pemerintah sudah berinisiatif bahwa penyerahan DIPA ini bisa dilakukan lebih awal, sehingga proses bidding, proses pelelangan itu bisa dilakukan lebih awal lagi, sehingga penyerapan anggaran ini juga bisa terjadi lebih awal, sehingga tidak selalu bisa yang mungkin sebelumnya kita melihat belanja ini di kuartal keempat, setidaknya kita bisa majukan ke kuartal kedua, kuartal ketiga, sehingga tidak hanya melulu kita berkonsentrasi di kuartal keempat, karena pada akhirnya kalau pemerintah ini melihat Kementerian Lembaga ataupun Pemda ini melihat bahwa anggaran cukup banyak belum terserap di akhir tahun, otomatis kualitas belanjanya pun juga akhirnya tidak cukup baik ya, sehingga akhirnya digunakan untuk belanja-belanja yang kurang produktif. Sehingga oleh sebab itu saya pikir mindset dari Kementerian Lembaga dan juga bagaimana Kementerian Keuangan pun juga bisa meningkatkan disiplin ya, karena Kementerian Keuangan saat ini sudah di bawah Presiden langsung, sehingga Kementerian Keuangan dapat bisa memantau dan juga memberikan reward and punishment ya kepada Kementerian Lembaga dan juga Pemda yang buruk dalam hal penyerapan anggarannya dan selalu berkonsentrasi penyerapan anggaran itu selalu di akhir tahun. Ya, kalau kita mengikuti dari press conference Kementerian Keuangan di APBN kita akhir tahun 2024, di situ disebutkan bahwa surprisingly ya, mengejutkannya adalah PPN, termasuk juga PPNBM, itu justru malah meningkat. Ya, dibandingkan kalau kita bandingkan dengan realisasi 2023. Ya, artinya sekalipun memang terjadi fenomena makan tabungan, lalu juga fenomena penurunan daya beli kelas menengah, namun realisasi PPN itu masih tetap meningkat. Ya, artinya memang kita melihat bahwa ada sebagian kelas masyarakat kelas atas tadi yang sebenarnya daya belinya masih tetap ada.
Tapi juga ada yang kita perlu lihat lagi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah tadi ini masih terpuruk ya. Jadi memang kita harus membacanya ini dengan baik-baik juga. Artinya tentunya kebijakan pajak progresif ini saya pikir memang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Artinya ke depannya pajak kekayaan, lalu juga pajak high net worth individual, lalu juga misalkan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi underground economy yang mungkin dinikmati oleh sebagian segelintir masyarakat kelas atas ya, karena memang melihat potensinya besar tapi ternyata itu masih dikatakan underground economy, sehingga mereka diuntungkan ya, sehingga belum ada distribusinya. Jadi sehingga ataupun pendistribusian dari pajak itu tidak terdistribusi dengan baik. Oleh sebab itu makanya pemerintah harus lebih disiplin lagi tadi dengan terkait dengan pajak kekayaan ya, dan juga sistem progresif ini saya pikir perlu diteruskan juga ya, bukan hanya kepada PPNBM saja tapi juga PPN terhadap barang saat mewah, tapi juga sebagian untuk komponen lainnya, misalkan PPh ya, ataupun misalkan untuk kebijakan pajak lainnya. Saya pikir memang ini harus kita lihat bersama.